Sobat BMKG, kalau episode yang lalu kami menyajikan catatan data cuaca sepanjang tahun 2021. Kali ini, kami akan menyajikan catatan kejadian hujan ekstrim beserta penyebab dan dampak bagi wilayah Indonesia sepanjang tahun 2021. Bersama saya, Adinda Dara Fahada, berikut informasinya. Berdasarkan data kejadian bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim sepanjang tahun 2021, kejadian hujan dengan intensitas tinggi menduduki peringkat pertama sebagai penyebab bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia. Beberapa contoh kejadian bencana hidrometeorologi akibat hujan ekstrim diantaranya adalah kejadian banjir di Kepulauan Riau dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Januari 2021. Banjir di Semarang, Jawa Tengah pada Februari 2021, banjir di sebagian besar wilayah NTT pada April 2021, banjir di Sintang, Kalimantan Barat pada Oktober 2021 yang bertahan hingga hampir 1 bulan lamanya, dan ditutup dengan banjir di Palembang, Sumatera Selatan pada akhir Desember 2021 lalu. Akumulasi curah hujan yang memicu kejadian banjir-banjir tersebut berkisar dari 87 mm hingga 525 mm dalam satu hari. Pada episode yang lalu, 3 provinsi dengan curah hujan harian tertinggi sepanjang tahun 2021 adalah Kepulauan Riau dengan curah hujan 525 mm pada 2 Januari 2021, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan curah hujan sebesar 497 mm pada 5 April 2021, dan wilayah Kalimantan Selatan dengan curah hujan sebesar 491 mm pada 14 Januari 2021. Ketiga kejadian hujan ekstrim ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan data pengamatan curah hujan dari sekitar 8.000 alat pemantau cuaca BMKG, sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 45.765 kejadian hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah Indonesia. 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, secara berurutan menjadi 3 provinsi teratas yang mengalami kejadian hujan lebat hingga sangat lebat terbanyak sepanjang tahun 2021. Sementara itu, untuk kategori waktu, bulan Januari menjadi bulan dengan jumlah kejadian hujan lebat hingga sangat lebat tertinggi sepanjang tahun 2021, sebanyak 6.574 kejadian. Disusul oleh bulan November sebanyak 6.277 kejadian, dan Desember sebanyak 4.715 kejadian. Lalu, apa penyebab dari hujan ekstrim ini? Sobat BMKG, pembentukan cuaca dan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor skala global, skala regional, hingga skala lokal seperti yang tampak pada layar. Pada skala global ada fenomena ENSO, di mana pada tahun 2021 lalu, salah satu fasenya yaitu La Nina aktif dari awal hingga bulan April 2021. La Nina ini berpengaruh meningkatkan frekuensi kejadian hujan dengan intensitas tinggi untuk sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, ada juga fenomena MJO atau Madden-Julian Oscillation yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan saat aktif di wilayah Indonesia. Sementara, untuk faktor skala regional, ada fenomena monsun yang mempengaruhi posisi Intertropical Convergence Zone atau disingkat ITCZ seperti tampak pada kotak merah pada layar. ITCZ merupakan daerah pumpunan awan-awan hujan yang signifikan yang dipicu oleh adanya daerah pertemuan angin, belokan angin yang disertai dengan perlambatan kecepatan angin. Selain itu, ada pula sistem gangguan tropis seperti daerah pusat tekanan rendah
yang dapat berkembang menjadi bibit siklon tropis, bahkan hingga menjadi siklon tropis. Sebagai contohnya adalah siklon tropis Seroja yang memicu dampak signifikan di sebagian besar wilayah di NTB dan NTT pada awal April 2021 lalu. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah faktor lokal, seperti kondisi labilitas atmosfer yang kuat, radiasi matahari signifikan, kelembapan udara yang tinggi, dan sebagainya, mampu mengoptimalkan pertumbuhan awan-awan hujan. Dalam sebagian besar kejadian hujan ekstrim, ketiga kelompok faktor skala ini saling berinteraksi dan memicu kondisi cuaca signifikan yang pada akhirnya mengakibatkan dampak bencana hidrometeorologi. Sobat BMKG, di wilayah Indonesia sering terjadi bencana hidrometeorologi. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap potensi hujan ekstrim perlu kita tingkatkan. Salah satunya dengan selalu memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Lalu, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Awal tahun biasanya identik dengan puncak musim hujan. Untuk meningkatkan kewaspadaan, kami imbau sobat selalu memantau informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id dan call center 196. Sobat dapat juga memantau cuaca melalui kanal media sosial Info BMKG. Dan jangan lupa mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa.